Jadi selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan K3 dan aspek hukum dalam industri konstruksi. Pada perkuliahan kali ini kita akan bahas tentang pengelolaan kontrak konstruksi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu perencanaan kontrak, pembentukan dan penyusunan kontrak, dan terakhir adalah administrasi kontrak. Nah, perencanaan kontrak dan pembentukan dan penyusunan kontrak ini dilakukan oleh pengguna jasa atau owner, ya. Kemudian administrasi kontrak itu dilakukan oleh kedua belah pihak, ya, yang menandatangani kontrak, yaitu pengguna jasa maupun penyedia jasa, jadi owner dan kontraktor. Jadi perencanaan kontrak itu dimulai dari sebuah kebutuhan, ya. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada kontrak, ya. Kalau di pemerintahan itu akan disesuaikan dengan program-program pemerintahan. Kalau di perusahaan swasta akan disesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaan tersebut. Kemudian dalam menjalankan kontrak itu ada 2 aspek yang berjalan paralel, yaitu kita tahu bersama ada pekerjaan fisik, ya, ada pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan struktur, mechanical, electrical, arsitektural, dan lain sebagainya, ya. Nah, selain itu ada pekerjaan administrasi yang seringkali kita abaikan. Padahal ketika proyek itu selesai, bagian inilah yang paling penting. Bagian administrasi ini yang paling penting, yang menyediakan bukti-bukti terkait dengan pelaksanaan proyek konstruksi. Ya, jadi nanti ini terkait dengan pelaporan. Jadi pelaporannya seperti apa itu termasuk dari administrasi kontrak, juga penagihan pembayaran, kemudian ada perubahan pekerjaan jika ada, kemudian ada klaim. Jadi walaupun kontrak itu dibuat, ya, bisa jadi dia akan ada perubahan pekerjaan, ada pekerjaan tambahan yang memang bukan termasuk daripada bagian yang disebut dalam kontrak, dan itu akan diurus dalam dokumen tersendiri. Kemudian kita mulai dari perencanaan kontrak. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kontrak itu bermula dari kebutuhan, ya. Jadi kalau proyek pemerintah, maka ini sesuai dengan program-program pemerintah, disesuaikan dengan program pemerintah. Kemudian kalau proyek swasta sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan perencanaan kontrak. Kalau perencanaan kontrak itu tempatnya ada di owner atau pengguna jasa. Ya, dia harus menyiapkan kontrak tersebut. Nah, sebelum menyiapkan kontrak, dia harus mendefinisikan kebutuhannya. Ya, kebutuhannya. Nah, dalam mendefinisikan kebutuhannya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk dia harus memperhatikan kendala-kendala yang mungkin dihadapi ketika pelaksanaan proyek itu berlangsung. Misalkan yang pertama adalah kecocokan lokasi proyek, itu juga merupakan hal yang perlu diperhatikan, ya. Jadi termasuk apakah ini nanti berimbas pada bisnis yang dia lakukan atau tidak. Termasuk di sini adalah kecocokan lokasi proyek. Misalkan ada seorang owner, ya, ada owner yang dia bermaksud untuk membuat suatu bangunan perhotelan bintang 5 begitu. Padahal di sekitarnya itu sudah ada gedung serupa, yaitu perhotelan. Ya, gedung-gedung perhotelan sudah ada, tetapi bintangnya bintang lebih rendah. Misalnya bintang 4, bintang 3, dan sebagainya. Tetapi kondisinya adalah hotel-hotel tersebut itu jarang laku. Ya, jarang laku. Nah, kalau kondisinya itu seperti itu, tentu saja ini tidak baik untuk bisnis, ya. Jadi kalau yang bintang di bawahnya saja, bintang 4, bintang 3 saja, itu tidak laku, apalagi bintang 5 yang pasti akan mematok harga yang lebih tinggi. Ya, ini tentu saja harus difikirkan oleh pihak owner, ya, terkait dengan kelangsungan bisnisnya. Kemudian ada faktor sosial, adat istiadat, ini juga bisa menjadi kendala khusus proyek dan seringkali terjadi. Misalkan lokasi di mana bangunan itu akan berdiri merupakan tanah adat atau tanah yang disakralkan misalkan. Nah, itu tentu saja akan dilindungi oleh secara adat, dan tentu saja masyarakat akan menolak pembangunan di atas tanah tersebut atau di tanah sekitar tanah tersebut. Tanahnya memang bukan tanah sakral begitu, tapi di sampingnya bisa jadi merupakan tanah yang dianggap tanah sakral, dan itu akan mengakibatkan demonstrasi dari masyarakat sekitar, dan ini harus diperhitungkan, harus diperhatikan, ya, apakah itu akan mengakibatkan proyek itu akan berhenti dan
tidak bisa dibangun sama sekali, ataukah bisa dilakukan negosiasi ya, misalkan dengan melakukan pendekatan ke perangkat desa ya, mungkin konsultasi dulu dengan perangkat desa ya, apakah ini memungkinkan dilakukan proyek seperti ini. Jika mungkin, maka kompensasi apa yang harus diberikan oleh pihak owner kepada pihak desa setempat atau kepada perangkat ataupun ke masyarakat secara keseluruhan. Ya, bisa jadi tadi ya itu tanah pembangunan tersebut tidak diizinkan ya secara adat, tetapi karena ada kompensasi, bisa jadi masyarakat itu pada akhirnya akan mengizinkan. Kemudian ada dampak lingkungan. Nah, ini penting yang harus kita perhatikan. Ketika proyek berjalan itu apakah mengakibatkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar atau tidak. Tentu saja nanti akan terkait dengan metode konstruksi yang mungkin bisa dipilih ya. Misalkan ada pemancangan tiang panjang ataupun bore pile. Nah, itu akan mempengaruhi jenis tersebut akan berpengaruh terhadap dampak lingkungan di sekitarnya ya, kebisingan terutama ya. Kebisingan itu biasanya kalau daerah-daerah pemukiman penduduk, biasanya dia tidak mau diganggu dengan kebisingan pekerjaan konstruksi, dan terpaksa maka kita menggunakan jenis pondasinya bukan tiang panjang yang itu mengakibatkan suara yang berlebihan, bisa jadi menggunakan barbel dan segala macam ya. Itu dampak lingkungan ya. Ataukah juga pekerjaan konstruksi itu mengakibatkan kerusakan lahan misalkan. Jadi karena ketidakseimbangan, karena kita membangun di suatu lokasi ya, di lokasi samping-sampingnya itu mengakibatkan dia rentan terjadi kelongsoran, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau terjadi kelongsoran, urusannya bukan tanah kita sendiri saja, tetapi tanah sekitarnya, dan tentu saja masyarakat akan mengajukan klaim terkait dengan kerusakan, misalkan longsor yang terjadi akibat pembangunan di tempat kita. Oke. Kemudian masalah teknis ya. Jadi masalah-masalah teknis apa yang mungkin akan dihadapi di di proyek kita, ataupun nanti metode konstruksi seperti apa yang cocok untuk kondisi di tempat kita ya. Jadi yang pekerjaan konstruksi itu walaupun dia sifatnya adalah repetitif ya, tetapi dia juga sifatnya adalah unik. Jadi tidak bisa kita 100% aplikasikan apa yang sudah ada kita kerjakan di lokasi A ke lokasi B, karena tadi ya, karena karakteristik daerahnya berbeda, sosial budayanya berbeda, kemudian juga nanti lokasi terkait dengan geografis, keadaan tanah segala macam juga berbeda. Ya, ini tidak bisa kita pukul rata. Kemudian penjadwalan ini juga sangat penting. Apakah owner itu sangat terburu-buru untuk mendapatkan bangunan secepatnya, ataukah dia tidak ya? Jika terburu-buru maka dia harus memikirkan penjadwalan yang sangat rapat ya. Tentu saja nanti dia harus memilih kontraktor yang memiliki reputasi yang baik sehingga dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan cepat ya. Kemudian risiko-risiko komersial termasuk tadi ya, ketika kita melakukan pembangunan di suatu proyek, apakah ada risiko-risiko komersial di sekitarnya. Ya, jangan-jangan ketika proyek kita lakukan ya di suatu tempat tersebut, maka akan mengganggu masyarakat sekitar ya, yang kebetulan di sana ada mata pencarian, misalkan ada warung segala macam yang karena karena dia berdekatan dengan lokasi proyek, maka dia akan terganggu, atau bahkan dia sebaliknya, justru itu akan menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka. Jika ini menjadi gangguan ya, misalkan kebisingan dan debu segala macam sehingga warung-warung itu pada tutup, nah ini tentu saja harus difikirkan. Kemudian bentuk kontrak bisa lump sum, bisa unit price. Kalau lump sum itu cenderung untuk proyek-proyek yang dia lump sum itu untuk proyek-proyek yang memang dia sudah terdefinisi dengan jelas ya. Jadi istilahnya kita menentukan suatu biaya totalnya. Ya, nanti unit price-nya itu akan disesuaikan ya. Jadi itu lebih cocok ya. Nah, kemudian jika pekerjaannya itu belum terdefinisi dengan jelas, maksudnya adalah kebutuhannya seperti apa, misalkan ada arsitektural, struktural, mechanical, electrical, itu ada item-item di bawahnya lagi,
jenis-jenis pekerjaannya yang banyak, itu belum definisikan dengan jelas, maka sebaiknya menggunakan kontrak unit price. Ya, di sana volume itu akan dihitung menggunakan volume aktual, tetapi unit price-nya atau harga satuannya itu tetap. Jadi kita apa namanya akan melakukan perubahan pada volumenya. Ya, volume aktual nanti akan dihitung oleh perwakilan dari owner dan perwakilan dari kontraktor atau penyedia jasa konstruksi. Nah, kemudian ada juga kemudian terkait dengan pembentukan, tadi terkait dengan perencanaan ya. Tadi ada juga pembentukan atau penyusunan kontrak ya. Jadi dalam tahap pembentukan atau penyusunan kontrak itu kita harus owner itu harus menyiapkan dokumen tender. Nah, sebelumnya bisa jadi dia melakukan tahap prakualifikasi. Ya, tahap prakualifikasi itu istilahnya saringan pertama ya. Saringan pertama untuk para calon penyedia jasa konstruksi ya itu untuk masuk ke pekerjaan kita, penawaran pekerjaan kita. Nah, di situ setelah prakualifikasi baru kita bisa melakukan tender. Nah, melakukan tender, dari tender itulah kita bisa memilih penyedia jasa konstruksi satu, penyedia jasa konstruksi yang akan mengerjakan pekerjaan kita. Nah, kalau sudah terpilih satu penyedia jasa konstruksi, bisa satu, bisa banyak sebenarnya ya. Jadi misalkan tergantung daripada tendernya itu apakah tender satu kontrak konvensional ya, ataukah dia bisa subspesialis, ya itu bisa banyak juga. Nah, misalkan sudah terpilih kontraktornya, penyedia jasa konstruksinya, maka kita bisa melakukan penandatangan kontrak ya. Di sini ada sebelum menandatangan kontrak, setelah terpilih penyedia jasa itu sebenarnya memiliki peluang untuk bernegosiasi dengan pengguna jasa konstruksi atau owner dalam merumuskan bersama kontrak yang akan ditandatangani ya, yang meliputi perjanjian, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar dan lain sebagainya. Kemudian perlu diingat ya bahwa zaman dulu pada era Orde Lama ya, zamannya sebelum Orde Baru, sebelum eranya Pak Soeharto ya, itu kontrak itu dipandang sebagai kontrak yang tidak adil, yang lebih memberatkan pada pihak pengguna jasa ya atau owner ya. Keterlambatan, misalkan keterlambatan itu akan selalu diklaimkan pada penyedia jasa konstruksi atau dilimpahkan pada penyedia jasa konstruksi. Jadi penyedia jasa konstruksi itu akan menanggung banyak beban ya, kerugian. Bisa jadi sebenarnya proyek itu berhenti itu juga karena permasalahan dari pengguna jasa konstruksi atau owner. Ya, misalkan dari segi pendanaannya dia ternyata ada kendala. Nah, itu kan merugikan bagi salah satu pihak yaitu penyedia jasa konstruksi. Tidak selalu bahwa penyedia jasa konstruksi yang menyebabkan proyek itu berhenti ya. Bisa jadi pengguna jasa konstruksi itu sendiri yang menyebabkan proyek itu berhenti. Misalkan dari pendanaannya berhenti. Nah, itu tentu saja harus dibuat seadil-adilnya. Ya, ketika berhenti maka harus ada ganti rugi dari pengguna jasa ke penyedia jasa atau sebaliknya. Kemudian terkait dengan administrasi kontrak itu berjalan sejak kontrak itu ditandatangani sampai kontrak berakhir. Ya, jadi ini meliputi semua pekerjaan non teknis ya. Ya, seperti mobilisasi. Mobilisasi itu meliputi mobilisasi alat, peralatan dan tenaga kerjanya. Ya, kemudian ada juga persiapan jaminan-jaminan, yaitu ada jaminan buat pengguna jasa, yaitu jaminan untuk bisa membayar, dan jaminan dari penyedia jasa, yaitu jaminan untuk bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kemudian catatan laporan kemajuan pekerjaan itu harus direkap dengan baik dan rapi ya. Kemudian penagihan pembayaran juga harus direkap. Kemudian ketika ada perubahan pekerjaan maka itu juga harus dicatat. Ketika ada pertambahan pekerjaan juga harus dicatat dan nanti diklaimkan ke pengguna jasa konstruksi bahwa itu akan menjadi beban tambahan yang nanti harus dipikul oleh pengguna jasa konstruksi karena tidak berbeda dengan apa yang tertulis dalam dokumen kontrak. Kemudian juga klaim, itu juga harus merupakan bagian daripada administrasi kontrak, klaim-klaim yang telah dilakukan ya.
Nah, di sini penting juga kita melakukan pemantauan kontrak itu dalam bentuk laporan. Tadi laporan itu juga sekaligus dalam bentuk sebagai bentuk pemantauan. Ya, ya kalau biasanya laporannya diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, baik itu laporan sifatnya adalah mingguan, bulanan, atau ketika dia mau melakukan atau menerima pembayaran termin ya, ya bisa seperti itu. Dan audit itu adalah apa namanya evaluasi ya, evaluasi bisa internal maupun eksternal.